Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, bertemu lagi nih di channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait pengangkatan P3K ini dipercepat bulan Oktober tahun 2025, termasuk honorer R2 dan R3 tanpa L. Nah, ini kata Mensesnek ya Bapak Ibu. Apa katanya? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu semua, ini dikutip dari website Klik Pendidikan. Nanti akan saya berikan linknya ini pada detail video ya Bapak Ibu. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi dipercepat Oktober tahun 2025. Sekaligus menjadi batas waktu limitasi atau paling lambat dilakukan penyelesaian non-ASN ya Bapak Ibu. Nah, percepatan pengangkatan honorer menjadi P3K ini resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, didampingi Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini dalam konferensi pers pengangkatan CASN tahun 2024 di Jakarta pada hari Senin 17 Maret 2025. Berarti kemarin ya Bapak Ibu ini. Nah, jadi Bapak Ibu, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini akan dipercepat bulan Oktober tahun 2025. Yang nantinya juga menjadi batas waktu limitasi dilakukan penyelesaian non-ASN. Mensesnek menyampaikan berbagai poin penting yang menjadi instruksi Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dari apa yang telah disampaikan, ini masih terdapat ganjalan terkait nasib honorer R2 dan R3 tanpa L hasil seleksi P3K tahap 1 ya Bapak Ibu. Juga kemungkinan bagi honorer R2 dan R3 tanpa L hasil seleksi P3K tahap 2 nanti. Nah, karena hasil seleksi P3K tahap 2 ini masih berlangsung, jadi nanti kemungkinan juga untuk yang honorer R2 dan R3 nanti akan diangkat menjadi P3K. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sebab dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo Hadi tidak menyinggung sama sekali tentang kepastian pengangkatan honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L. Nah, kemungkinan nanti untuk honorer-honorer R2 dan R3 yang tanpa L nanti, ini juga akan diangkat menjadi P3K ya Bapak Ibu. Nah, mencermati instruksi Presiden atau Inpres ya Bapak Ibu, yang disampaikan Mensesnek, terdapat beberapa poin yang masih menjadi harapan. Nah, ada beberapa harapan ya Bapak Ibu, masih sebatas konvers, belum dituangkan secara rinci dalam juknis yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB dan BKN. Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek menyampaikan keputusannya. Berikut hasil keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pengangkatan CASN tahun 2024. Nah, yang pertama ini ada jadwal baru pengangkatan CASN 2024. Disampaikan Mensesnek bahwa jadwal baru pengangkatan CASN 2024 telah diputuskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada CPNS tahun 2024 yang diselesaikan paling lambat bulan Juni tahun 2025. Ini untuk CPNS. Lalu untuk P3K tahun 2024 ini seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Nah, jadi dipercepat Oktober, bukan lagi Maret tahun 2026, melainkan tahun 2025 ini. Mencermati dari yang disampaikan Mensesnek bahwa seluruh honorer ini wajib diangkat paling lambat Oktober 2025 ini. Wah, jadi nanti honorer nanti akan berubah statusnya menjadi P3K ya Bapak Ibu. P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 25. Ini kata Mensesnek Prasetyo Hadi dikutip dari menpan.go.id pada hari Senin 17 Maret tahun 2025. Nah, jadi kabar baik untuk honorer-honorer yang berkode R2 dan R3 ya Bapak Ibu. Nantinya akan diangkat menjadi P3K paling lambat Oktober tahun 2025 ini. Nah, pasti ini full senyum ya Bapak Ibu, kabar gembira bagi Bapak Ibu semua. Artinya, ini tidak ada satupun honorer yang akan tertinggal dengan status apapun, termasuk honorer R2 dan R3 tanpa L. Nah, ini ya. Meskipun untuk sementara ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, meskipun nantinya Bapak Ibu semua yang R2 dan R3 nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu,
kemungkinan juga masih ada harapan menjadi P3K penuh waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda untuk melaksanakan pengangkatan sesuai kesiapan masing-masing. Nah, berarti ini tergantung instansinya ya Bapak Ibu. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jelasnya. Ini penjelasan dari Bapak Mensesnek ya Bapak Ibu. Yang nomor 2, percepatan sesuai jadwal baru. Seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda ini harus segera melakukan analisis dan simulasi pengangkatan. Seluruh institusi diharapkan segera melakukan akselerasi percepatan sehingga pengangkatan CASN tahun 2024 dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang terbaru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Maka instansi-instansi yang Bapak Ibu naungi itu harus segera melakukan akselerasi percepatan atau pengiriman data agar dapat disesuaikan dengan jadwal baru. Nah, kemudian yang nomor 3 ada meritokrasi manajemen ASN. Tidak kalah penting juga disampaikan oleh Mensesnek terkait meritokrasi manajemen ASN. Bapak Prasetyo Hadi ini mengungkap bahwa rekrutmen P3K dari tenaga honorer tahun ini akan menjadi yang terakhir ya Bapak Ibu. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K tahun 2024, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir, terangnya dari Mensesnek. Jadi untuk proses rekrutmen selanjutnya dilakukan dengan jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk rekrutmen P3K ini tahun ini menjadi yang terakhir karena ada informasi terbaru untuk menjadi ASN itu harus melalui proses-proses tertentu yang nantinya akan menjadi ASN seperti itu, baik nanti CPNS maupun P3K. Kemudian yang nomor 4 ini bukan sekedar membuka lapangan pekerjaan. Nah, rekrutmen ASN saat ini sudah berbeda dengan prinsip pengadaan sebelumnya. Bukan hanya sekedar menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan, namun output ASN hasil seleksi harus mengutamakan kualitas dan kebutuhan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat yang bermanfaat benar-benar dapat terpenuhi. Nah, ini ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar membuka lapangan pekerjaan, namun juga untuk outputnya hasil ASN nanti dari seleksi yang dilalui, nantinya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat itu yang benar-benar bermanfaat dan benar-benar terpenuhi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sementara itu Menteri Pan-RB Rini Widiantini ini juga mengatakan bahwa dengan percepatan ini telah menjawab kekhawatiran banyak orang. Kepastian pengangkatan telah didapat berkat kebijakan dan arahan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN, ini ucapnya Ibu Rini. Menteri Ibu Rini Widiantini ini juga berpesan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden, terutama segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengangkatan CASN. Terutama bagi tenaga honorer termasuk R2 dan R3 tanpa L, agar dapat mengikuti pengangkatan paling lambat ini Oktober tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, tenaga honorer yang berkode R2 dan R3 segera nih lakukan pelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan CASN Bapak Ibu semua, yang nantinya Bapak Ibu semua bukan lagi tenaga honorer melainkan sudah ASN. Seperti itu Bapak Ibu. Wow, dari honorer menjadi ASN nanti pasti kebanggaan sendiri ya Bapak Ibu. Nah, saya doakan Bapak Ibu semua tenaga honorer yang R2 dan R3 ini semuanya diangkat menjadi P3K. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.